Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Amelia, NIM 2108622, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan jiwa. Yang pertama, kefilsafatan tentang manusia. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Sejatinya kodrat manusia adalah makhluk monodualis. Di samping itu, manusia sebagai makhluk individualis atau individu dan juga makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang diberikan aktivitas dan perasaan, memiliki tanggung jawab akan dirinya yang berguna untuk mengembangkan kemampuannya. Gambaran umum jati diri manusia menurut pandangan filosof. 1. Plato. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada lainnya bersama. Yang kedua, David Hume. David Hume berbicara mengenai pribadi. Yang dimaksudkannya adalah identitas diri, yaitu kesamaan jati diri manusia dalam kaitannya dengan waktu. Selanjutnya, fungsi kejiwaan atau jiwa. Secara umum, jiwa mempunyai dua fungsi, yaitu 1. Berhubungan dengan tubuh atau mencakup arah atau kontrol terhadapnya. 2. Yang lain berhubungan dengan prinsip dan esensinya atau menyangkut pengertian terhadap hal-hal yang dapat dipikirkan atau makulat. Jiwa juga mempunyai dua tindakan, yaitu 1. Memerlukan bantuan atau bekerja sama dengan instrumen. Yang kedua, tidak memerlukan bantuan instrumen atau tidak perlu bekerja sama dengannya. Pengertian raga manusia. Raga adalah badan atau berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Raga adalah sebagai bentuk gerak kehidupan dari seorang manusia. Ada dua pasangan kata yang artinya sama, yaitu raga adalah badan dan hayat adalah jiwa. Sama seperti matahari disebut juga sang surya, badan disebut juga raga. Yang kedua, dimensi manusia. Yang 1. Kebahagiaan dan penderitaan. Manusia secara prinsipil adalah makhluk yang bersifat moral yang di dalamnya mengandung suatu usaha. Sikap seperti ini dapat menjadikan manusia menyadari dirinya sendiri dan usaha untuk membatasi dirinya sendiri dari masyarakat luas. Karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, eksistensi manusia. Eksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup. Maka barang siapa tidak berani mengambil keputusan, ini tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya. Yang ketiga, pengertian tentang kejiwaan jiwa manusia. Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf. Saat itu, para filsafat sudah membicarakan aspek kejiwaan manusia dan mereka mencari dalil, pengertian, serta berbagai aksioma umum yang berlaku pada manusia. Pandangan mengenai kebutuhan dan kejiwaan dapat digolongkan dalam dua hal. Yang pertama, pandangan bahwa antara kebutuhan dan kejiwaan pada hakikatnya dapat berdiri sendiri, meskipun disadari bahwa antara kejiwaan dan ketubuhan merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, pandangan bahwa antara ketubuhan dan kejiwaan atau antara aspek psikis dan fisik tidak dapat dibedakan karena merupakan suatu kesatuan. Jiwa ini juga membutuhkan makanan yang sesuai dengannya dan yang dapat memperbaiki kekurangannya, sebagaimana jiwa binatang membutuhkan makanan yang cocok dengannya. Makanan jiwa berpikir ini berupa ilmu pengetahuan, mendapatkan objek-objek pikiran, membuktikan kebenaran pendapat, menerima kebenaran, bagaimana dan dari siapapun datangnya, serta menolak kebohongan dan kepalsuan dari manapun datangnya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.